Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pertemuan lanjutan dari materi kesebangunan yang di awal. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai kesebangunan pada segitiga. Syarat dua segitiga yang sebangun konsepnya sama dengan syarat dua bangun yang sebangun yang kemarin, yang bangun datar ya. Konsepnya sama. Jadi syarat dua segitiga sebangun yaitu satu, sisi yang bersesuaian sebanding, dua, sudut yang bersesuaian sama besar. Hanya saja untuk segitiga yang sebangun kita tidak perlu membuktikan dua syarat ini, tapi sebenarnya syaratnya adalah salah satu syarat saja. Jadi kalau sisinya nanti sebanding, maka sudutnya sama besar, gitu. Atau kebalikannya, sudutnya kita lihat sudah sama besar, maka sisi yang bersesuaian sebanding, gitu. Jadi syarat pada dua segitiga yang sebangun ini hanya salah satu saja yang memenuhi, maka dia sudah dikatakan segitiga tersebut sebangun. Nah, lanjut, saya punya contoh langsung seperti ini. Ada dua segitiga yang sama ini, ada segitiga KLM, ada lagi segitiga PQR. Nah, segitiga KLM itu ada sisi-sisi yang diketahui. Kita lihat sisi apa saja yang diketahui. Ada sisi KL, sisi LM, dan sisi KM. Begitupun segitiga PQR. Ada tiga sisi yang diketahui. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, buktikan bahwa segitiga KLM dan segitiga PQR sebangun. Nah, kemudian tulislah pasangan sudut yang sama. Bagaimana caranya? Nah, mudah. Kita bisa menggunakan salah satu syarat dari segitiga yang sebangun. Nah, syarat segitiga yang sebangun tadi ada dua, di sudut atau di sisi. Kita lihat, di sini yang diketahui adalah sisi. Karena yang diketahui adalah sisi, maka kita bandingkan sisi yang bersesuaian. Triknya gimana? Triknya adalah, ini triknya. Bandingkan sisi yang terpendek dengan sisi yang terpendek, sisi yang sedang dengan yang sedang, sisi yang terpanjang dengan yang terpanjang. Ya, jadi dibandingkan ketiga sisinya sesuai panjang sisinya. Nah, yang terpendek di KLM apa? Di KLM terpendek KL. Ya, kemudian yang terpendek di PQR apa? QR. Nah, maka akan terbentuk seperti ini nanti. Nah, KL sama dengan QR, gitu ya. Sama dengan LM. LM berarti yang sedang ukurannya. Ukurannya sedang berarti 10. Di sini ukuran sedang berarti PQ. Nah, PQ. Nah, pikiran sedang. Sedang berarti apa? Oh, PR ya, bukan PQ, PR. PR yang sedang berarti LM dengan PR. Nah, yang terakhir, yang terpanjang. Panjang siapa? KM. KM dengan siapa di sini yang terpanjang? Berarti PQ. Nah, sehingga kalau kita masukkan angkanya, ya seperti ini. 8/12 tambah sama dengan 10/15 sama dengan 12/18. Oke. Nah, kita coba sederhanakan saja. Ya, kita sederhanakan. Ini sederhananya berapa? Sederhanakan. 8/12. Jadi semua 2/3, 2/3 sama ya. Oke. Karena ini sama perbandingannya. Perbandingan sama 2/3, maka kedua segitiga ini, KLM dan segitiga PQRN dikatakan sebangun. Gitu. Ya. Ini perbandingan sisinya. Oke. Berarti kalau ketiga sisinya yang bersesuaian sudah sebanding, artinya perbandingannya sama, ya di mana dia adalah sebangun, maka pasangan sudut yang sama besar gimana caranya? Gampang, lihatin prosesnya. Saya tulis dulu lah. Oke. Sekarang lihat sini. KL, huruf yang nggak ada apa? Di segitiga KLM. M, berarti sudut M. QR yang nggak ada huruf apa? P, berarti sudut M sama dengan sudut P. Gitu. Nah, gampang kan? Gampang. Atau yang nggak ada huruf M, M-nya taruh di tengah, jadi KML. QR yang nggak ada huruf apa? P, P-nya taruh tengah, jadi PR. Gitu. Nah, yang kedua, LM. LM, jadi gimana? LM yang tengah-tengahnya nggak ada huruf apa? K. Maka sudut K. PR nggak ada huruf apa? Q. Berarti sudut K sama dengan sudut Q. Lalu, atau kalau tiga huruf, ya yang nggak ada taruh tengah. L yang nggak ada K, berarti K-nya di tengah. PR yang nggak ada Q, berarti Q-nya tengah. Gitu.
Ya, tinggal ganti saja huruf tengahnya, tambahan huruf tengahnya dengan huruf yang belum ada gitu. Nah, yang terakhir berarti kalau KM per PQ sama dong. Berarti bisa jangan jawab dong. Yang ada huruf apa? L. Kemudian PQ yang ada huruf apa? R. Maka sudut L sama dengan sudut R. Atau L-nya ada di tengah, R-nya juga ada di tengah. Gitu ya. Ya, jadi konsepnya mudah. Jadi perhatikan cara membuat sudut. Nah, kenapa ada dua pilihan? Mau satu sudut yang berupa satu huruf atau tiga huruf? Karena memang sudut itu bisa ditulis secara satu huruf atau tiga huruf. Nanti tergantung bentuk gambarnya, gitu ya. Nah, kalau nanti gambarnya gabungan biasanya bentuknya akan tiga huruf. Karena kalau satu huruf nanti akan membingungkan dia posisinya sudutnya di bagian yang mana. Oke, soal yang kedua, saya punya seperti ini. Kalau ini saya tidak pakai gambar, tapi diketahui ada dua segitiga, segitiga ABC dan segitiga KLM dengan sudut A 31 derajat, sudut B 112 derajat, sudut K 37 derajat, sudut M 31 derajat. Sama. Buktikan bahwa dua segitiga itu sebangun, dan kalau nanti sudah sebangun, karena dia diketahuinya sudut, maka carilah pasangan sisi yang seletak atau bersesuaian atau sebanding. Tuh, oke, jawabnya. Nah, sudut pada segitiga ada berapa? Ada tiga. Pertama kita segitiga ABC. Segitiga ABC baru ini sudut A, sudut B. Sudut C-nya mana? Belum ada. Kita cari sudut C. Nanti KM baru ada. L-nya belum ada ya sudut L-nya. Maka L kita cari. Oke. Ya. Maka kita terus dulu tahu ini sudut A 31 di soal ada. Sudut B 112 derajat. Bagaimana cara nyari sudut C? Seperti kita ketahui bahwa pada satu segitiga atau segitiga jumlah sudutnya ada segitiga adalah 180 derajat. Jadi ketika ada satu sudut belum diketahui pada segitiga ya gampang. Berarti 180 derajat dikurang dua sudut yang sudah diketahui. Jadi 180 derajat dikurang 31 derajat tambah 112 derajat. Jadi hasilnya adalah 37 derajat. Oke. Begitupun pula pada segitiga KLM. Segitiga KLM juga sama ya. K37, M31, maka L sama 180 dikurang. Nah, hingga hasilnya berarti 112 derajat. Baru kita samakan. Apakah ketiga sudut pada dua segitiga ini sama? Gitu. Kalau sudutnya sama besar, maka dia sebangun. Coba. Sudut A 31 sama dengan sudut M sama 31 ya, sama-sama 31. Sudut B 112 berarti sama dengan sudut L. Nih, 112. Sudut C 37 sama dengan sudut K. Nah, sudah. Tiga sudut sudah sama besar, maka kedua segitiga ini, segitiga ABC dan segitiga KLM disebut sebangun. Nah, pasangan sisi yang seletak yang mana? Nah, lihat caranya. Cara yang saya sampaikan, perhatikan, karena ini mudah kok. Pasangan sisi bersesuaian sebanding gimana? Lihatin. Kalau saya ambil, langsung aja ambil nih misalnya. AB. AB berarti AB sama per ml. Nah, tuh, saya terus begini. Tuh kan? Atau saya tulis AC. Nah, tuh A dengan C berarti M dengan K. Tuh, ya. Yang terakhir adalah sisi BC sama dengan per LK. Lihatin caranya itu. Atau cara yang lain boleh. Cara lain boleh. Gampang kok. Cara yang lain misalkan ini hurufnya huruf apa ini? Huruf A. Yang nggak ada huruf apa? BC. Berarti BC. Huruf M yang nggak ada apa? KL atau LK. Berarti BC per LK. Gitu. Nah, yang B. Yang nggak ada apa? AC. Berarti AC. L berarti yang nggak ada M sama K. Berarti MK. Nah, kemudian yang terakhir C. Yang nggak ada apa? AB. Berarti AB. K. Yang nggak ada apa? M sama L. Berarti ML. Nah, gitu saja. Ya, mudah kok. Nah, jadi walaupun tanpa kita menggambar, kita tahu perbandingan sisi yang sebanding. Oke, kita lanjutkan. Kalau saya punya soalnya begini lagi. Nah, ini yang saya katakan segitiganya digabung. jadi kalau bahasa ininya ada segitiga kecil dan ada segitiga besar, gitu ya. Di sini ada segitiga ABC, ini yang besar, ada segitiga BDE, gitu. Nah, kita lihat dulu.
Nah, kita ditanyakan berapakah panjang CE. Oke, sebelum kita mencari panjang CE, kita harus tahu dulu bahwa dua segitiga ini, segitiga ABC yang besar tuh, dia sebangun dengan segitiga DBE yang kecil. Itu dulu sebenarnya. Ya, oke, kita jawab dulu ya. Nah, sudutnya kita mainkan. Sudut ACB. ACB nih ada titiknya. Kalau segitiga BED berarti titiknya D. Ya, saya buatnya 3 huruf. Kenapa sekarang 3 huruf? Karena kalau saya tulisnya sudut D, sudutnya ada 2 nih, sebelah sini atau sebelah sini gitu ya. Jadi bisa D itu bisa ADE, bisa BDE gitu. Makanya kalau konsepnya model begini, maka harus menuliskan dalam 3 huruf. Gitu ya. Oke, berarti ACB sama dengan BDE. Yang kedua, kita akan menemukan bahwa sudut DBE, ini DBE pada segitiga, ini yang kecil, sama dengan sudut CBA. Tuh, segitiga CBA. Ya, yang besar. Ya, kenapa dia sama? Karena dia berhimpit, artinya nempel. Nempel, ya. Oke, harusnya posisinya di CBA-nya di sebelah kiri ya. Nanti diatur lagi. CBA sama dengan DBE. Yang ketiga, BAC sama dengan BD. BAC mana? Nah, berarti sisanya. Karena dua sudut sudah sama besar, maka sudut ketiga pasti sama besar. Oke, jadi cukup 2 diketahui saja. Gitu. Lagi-lagi bahwa dua segitiga ini sebenarnya terpisah. Hanya saja ketiga BDE dia ditumpuk sih ke ABC. Oke, lanjut. Nah, kita menemukan ini perbandingannya. Kalau perbandingan ini karena yang ditanyakan adalah CE. Tanyakan CE, maka kita nyari CE kan adalah bagian dari sisi BC pada segitiga yang besar ABC gitu ya. Maka BC per mana? Lihat. B, sudut B dengan yang apa namanya? Lingkaran hitam. Berarti sudut B dengan yang lingkaran hitam, berarti BC per BD gitu ya. BC per BD. Nah, atau bisa terus juga ini BC per BD gitu. Nah, kemudian yang kedua AB per EB. AB mana? Ini AB. Kenapa statusnya AB? Karena AB panjangnya sudah diketahui. Gitu. Per EB. Kenapa? Karena EB juga panjangnya sudah diketahui. Jadi ingat konsep yang pertama, pertemuan pertama, sebelah kanan harus nilainya dua-duanya sudah diketahui. Karena kalau belum diketahui juga nanti ngitungnya nggak akan selesai. Gitu. Nggak akan bisa dikerjakan. Heran. Lanjut. Masukkan nilainya. BC berapa? BC adalah nilai CE ditambah 4. 4 itu EB. Per BD, BD-nya berapa? 6. Sama dengan AB. AB-nya berarti 2 tambah 6. 8. EB-nya 4. Gitu. Oke, kemudian kali silang saja. 4 kali CE tambah 4 sama dengan 6 kali 8. 4 kali CE 4 CE, 4 kali 4 16 sama dengan 6 kali 8 48. Nah, lanjut. 4 CE sama dengan 48 dikurang 16. 4 CE sama dengan 32. Sehingga CE adalah 32 dibagi 4. Sama dengan 8 cm. Oke. Oke, itu untuk mencari nilai CE. Nah, kita lanjut di bagian akhir. Nah, bagian akhirnya ada lagi yang harus kita buat. Nih, saya punya begini modelnya. Oke. Ini kalian akan sering ketemu dengan soal begini. Dua segitiga ditumpuk lagi. Oke, tapi tumpuknya kemudian dia khusus. Kenapa khusus? Dia nanti ini posisinya sejajar. BC dengan DE ini sejajar ya. Dia sejajar posisinya. BC DE sejajar. Nah, di mana panjang AB adalah P, panjang BD adalah Q, panjang AC adalah R, panjang CE adalah S, kemudian panjang BC adalah T, panjang DU adalah
DE adalah U. Nah, kalau sekilas gambarnya seperti ini ya. Kalau saya pecah. Gitu. ABC dengan ADE. Nah, pertama kita dapat ketahui sudut A sama dengan sudut A. Nah, dia berhimpit. Tadi sudah sama berhimpit itu ya. Kemudian sudut B sama dengan sudut D. Kenapa? Nanti kalau kamu lihat lagi, karena dia sejajar, ini konsepnya, maka dia sudut sehadap. Ingat lagi kelas 7. Ya, materi kelas 7 tentang sudut. Nah, kemudian yang ketiga, sudut C sama dengan sudut E. Kenapa lagi? Karena dia sehadap. Oke, sehingga saya bandingkan sisinya. Lihat, sama kayak tadi, AB dan AB sama per AD, gitu ya. BC per DE, kemudian AC per AE. Sama seperti tadi. Oke, kemudian saya masukkan ganti AB panjangnya P, AD panjangnya adalah P ditambah Q, BC adalah T, kemudian DE adalah U, AC adalah R, dan AE adalah R tambah S. Nah, ini jadi konsep rumus, gitu ya. Ini adalah perbandingan sisi. Konsep rumus yang kita bisa gunakan. Nah, konsep yang kedua, saya ngutak-ngatik dua ini ya. Yang sebelah luar, yang dalamnya tidak. Oke, dalamnya saya tiadakan dulu. P per P tambah Q sama dengan R per R ditambah S. Kemudian, kali silang aja. Berarti P dikali R tambah S sama dengan R dikali P ditambah Q. P kali R PR, P kali S tambah PS sama dengan R kali P PR, kemudian R kali I QR. Oke. PR dengan PR sama. Bisa dicoret. Sehingga tinggal hasilnya adalah PS sama dengan QR. Kalau saya bandingkan berarti gini. P per Q sama dengan R per S. Jadilah dia perbandingan ruas garis. Nah, jadi ada dua konsep. Ya. Kalau nanti yang diketahui hanya pinggir-pinggirnya saja, maka pakai rumus yang ini. Tapi kalau yang diketahui dengan yang di dalam, yang T dengan U, makanya pakai rumus yang ini. Oke, langsung contohnya ini. Saya kasih dua contoh. Oke, tuan lihat. Yang diketahui hanya pinggir saja kan? Pinggir-pinggir saja. Berarti tadi langsung 6 per 4. Gitu ya, 6 per 4 sama dengan 8 per pinggir-pinggirnya saja. Berarti kali silang A sama dengan A silangnya dengan 6, berarti 6-nya di bawah, 4 kali 8. Berarti A sama dengan 4 kali 8, 32, 32 bagi 6, jadi pecahan campuran ya, 5, 2 per 6 atau 5, 1 per 3. Oke, yang kedua tentukan nilai B, gambar seperti ini. Lihat, patokannya apa sih? Patokannya segitiganya, ujungnya di sini. Ujungnya sini. Jadi ini sebenarnya di atas. Hanya saja dia ditidurkan. Ya, pokoknya patokannya di ujung ini. Ya, ujung ini. Dia berarti ada nilai T dan U ya, tengah-tengah. Berarti jadinya apa? Pakai konsep yang pertama. Jadi apa? 12 per 12 tambah 9 sama dengan B per 14. Kemudian 12 tambah 9, 21. Hingga B sama dengan 12 kali 14 per 21. Bisa dicoret-coret sebenarnya. Tapi kalau mau kali juga boleh. Ya, sehingga hasilnya adalah 8. Oke, ini materi yang bisa disampaikan. Silakan dipelajari lagi. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.